We are Group 5! We will do a research in this rice field which is located at Bakungan, Wedomartani to see their disease, their symptoms, and we will find out the cure. So before we begin, we would like to introduce ourselves. First, my name is Aisyah Rahmadini with student number 211. Next. My name is Devi Sri Asi with study number 217. My name is Sadila Azhara Saputra with student number 226. Next. My name is Sri Kusuma with study number 182. My name is Trifda Kurniandari with student number 179. Alright, now that's our introduction. Without any chit chat, let us begin. Let's go! Let's go! Pada penelitian kali ini kami menemukan salah satu penyakit pada tanaman padi, yakni penyakit blast. Penyakit blast ini disebabkan oleh jamur Pyricularia grisea, dapat menginfeksi pada semua fase pertumbuhan tanaman padi, mulai dari persemaian hingga menjelang panen. Penularannya dengan kodunia yang dapat dipencarkan jauh oleh angin, terutama pada malam hari atau siang hari setelah turun hujan. Penyakit ini juga disebabkan karena tanaman tersebut kelebihan pupuk nitrogen. Gejala penyakit blast ini dapat muncul pada daun, batang, malai maupun bulir padi. Pada fase bibit dan pertumbuhan vegetatif tanaman padi menimbulkan gejala penyakit yang berupa bercak yang berbentuk belah ketupat yang disebut blast daun, berwarna putih abu-abu dengan bagian tepi berwarna coklat. Pada fase pertumbuhan generatif tanaman padi, gejala penyakit blast berkembang pada tangkai atau leher malai yang disebut blast leher yang mengalami pembusukan. Pada pengamatan kali ini, jumlah tanaman padi dalam satu petak yakni berjumlah kurang lebih 200 tanaman. Untuk jumlah sampel yang digunakan untuk pengamatan ini 20 tanaman. Dari 20 sampel yang digunakan 4 tanaman padi yang terserang penyakit blast. Berdasarkan perhitungan insidensi penyakit blast pada tanaman padi dalam satu petak yakni 20%. Pengandalian penyakit blast ini yakni dengan menanam varietas tahan, mengatur jarak tanam dengan sistem jejer legowo, menggunakan pupuk nitrogen dengan korelasi yang seimbang, penyemprotan fungisida secara sistemik, atau melakukan pencegahan dengan melakukan seed treatment yakni dengan merendam benih menggunakan fungisida sebelum disebar. Penyakit hawar daun. Penyakit hawar daun biasa disebut dengan penyakit kresek. Serangan penyakit hawar daun pada tanaman padi disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae bivi oryzae. Patogen ini dapat menginfeksi tanaman padi pada semua fase tanaman dari mulai persemaian sampai menjelang panen. Patogen tersebut menginfeksi tanaman padi pada bagian daun melalui luka daun atau lubang alami berupa semata dan merusak klorofil daun. Hal tersebut menyebabkan penurunan kemampuan untuk melakukan fotosintesis sehingga dapat mengakibatkan kerusakan tanaman dan menurunkan produksi. Bahkan dalam serangan berat dapat mengakibatkan terjadinya puso. Gejala awal serangan penyakit ini yaitu pucuk daun menguning berupa garis melepuh yang kemudian menjalar melalui pinggir daun hingga ke pangkal. Pada serangan berat, daun padi akan tampak mengering berwarna putih keabu-abuan. Selanjutnya jumlah tanaman padi dalam satu petak yaitu berjumlah 200 tanaman. Untuk jumlah sampel tanaman yang akan digunakan untuk pengamatan yaitu 20 tanaman. Dari 20 sampel yang digunakan, ada 3 tanaman yang terserang penyakit hawar daun. Berdasarkan perhitungan insidensi, penyakit hawar daun pada tanaman padi dalam satu petak yaitu 15%. Pengendalian yang direkomendasikan yaitu dapat dilakukan dengan cara pemberian fungisida sintetik, menanam varietas tahan, sanitasi lahan, dan pergiliran tanaman yang bukan inang patogen. Jika tanaman sudah terinfeksi bakteri, langkah yang dilakukan untuk mengendalikan yaitu penambahan dolomit pada lahan dan dilakukan penyemprotan pestisida dengan dosis yang digunakan sesuai dengan anjuran. Pada penelitian kali ini kami juga menemukan salah satu penyakit pada tanaman padi yakni busuk bulir padi. Busuk bulir padi ini disebabkan oleh bakteri Burkholderia glumae. Gejala penyakit ini lebih sering ditemukan pada bulir padi sehingga disebut dengan penyakit busuk bulir.
Tanaman padi yang terinfeksi penyakit busuk bulir dapat ditandai dengan gejala yang muncul pada bagian pelepah berupa bercak atau busuk panjang keabuan dengan bagian tepi berwarna merah kecoklatan pada bulir padi. Pada tingkat infeksi yang tinggi, proses pengisian bulir dapat terganggu. Hal tersebut dapat menyebabkan malai tumbuh tegak karena bulir tidak terisi. Pada pengamatan kali ini, jumlah tanaman padi dalam satu peta yakni berjumlah kurang lebih 200 tanaman. Untuk sampel yang digunakan pengamatan yakni 20 tanaman, dan dari 20 sampel yang digunakan ada 2 tanaman yang terserang penyakit busuk bulir. Berdasarkan perhitungan insidensi penyakit busuk bulir pada tanaman padi dalam satu peta yakni 10%. Pengendalian penyakit busuk bulir dapat dilakukan dengan cara pemberian bahan kimia seperti tembaga, antibiotik, atau dapat dikendalikan dengan bakteri seperti Bacillus sp, Enterobacteria sp, dan Streptomyces sp. Now that is our research today. So we were deeply sorry if there's any mistakes that we have done. And thank you for your attention. So goodbye all. Thank you very much. 감사합니다. Arigatou gozaimasu.